Selamat malam. Selamat datang kembali di ruang tenang kita. Malam ini, kita akan berjalan menyusuri jalan kenangan. Bukan kenangan kita sendiri, tapi kenangan dunia. Kita akan mengunjungi sebuah waktu yang terasa begitu jauh, namun begitu dekat. Sebuah waktu tepat sebelum dunia modern lahir. Tarik napas Anda, rasakan udara memenuhi paru-paru Anda. Dan saat Anda menghembuskannya, lepaskan semua beban hari ini. Biarkan pikiran Anda menjadi ringan, seperti selembar daun yang hanyut di sungai yang tenang. Kita akan kembali ke awal abad ke-20, ke musim panas tahun 1914. Itu adalah dunia yang mereka sebut label epoch, era yang indah. Dunia yang diterangi lampu gas di Paris, kereta uap yang megah, telegram dan optimisme yang luar biasa. Manusia telah menaklukkan baja, listrik, dan mesin. Rasanya seolah tidak ada yang tidak mungkin. Rasanya seolah peradaban telah mencapai puncaknya. Perang besar dianggap sebagai sesuatu dari masa lalu, sesuatu yang barbar. Mereka tidak tahu bahwa tepat di bawah permukaan yang gemerlap, di bawah lantai dansa yang berkilauan di Wina, dan di balik seragam militer yang gagah, sebuah mesin sedang dirakit. Sebuah mesin yang akan menghancurkan segalanya. Kisah kita malam ini adalah tentang Perang Dunia Pertama. Kita tidak akan fokus pada dentuman meriam. Kita akan fokus pada mengapa. Mengapa dunia yang begitu percaya diri ini memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Biarkan pikiran Anda mengembara. Sebuah ledakan membutuhkan dua hal, sebuah percikan dan setumpuk bahan bakar. Selama puluhan tahun sebelum 1914, Eropa telah dengan sabar menumpuk bahan bakar itu semakin tinggi. Bahan bakar pertama adalah kebanggaan. Kita menyebutnya nasionalisme. Ini bukan sekadar cinta pada negara. Ini adalah keyakinan yang membara bahwa negaramu lebih baik dari negara lain, bahwa takdirmu adalah untuk memimpin. Anak-anak sekolah di Jerman diajari tentang kehebatan ras mereka. Anak-anak di Inggris diajari bahwa matahari tidak pernah terbenam di kerajaan mereka. Di Perancis, ada semangat balas dendam, keinginan untuk membalas kekalahan perang sebelumnya dari Jerman. Di Serbia, di Balkan, ada impian Pan-Slavisme, sebuah bangsa besar untuk semua orang Slavia, bebas dari kekuasaan luar. Kebanggaan ini membuat setiap negara merasa tak terkalahkan dan sedikit memandang rendah tetangga mereka. Ini adalah tumpukan kayu kering pertama. Bahan bakar kedua adalah kecemburuan. Kita menyebutnya imperialisme. Negara-negara besar Eropa seperti Inggris dan Perancis telah membagi-bagi dunia. Mereka memiliki kerajaan di Afrika, di Asia. Sumber daya dan kekayaan mengalir pulang. Kekaisaran Jerman yang baru merasa iri. Mereka merasa telah datang terlambat ke pesta. Kaisar Jerman, Wilhelm II, menginginkan tempat di bawah matahari untuk negaranya. Dia ingin kerajaan. Dia ingin koloni. Perebutan wilayah ini menciptakan gesekan, ketegangan di lautan yang jauh dan di ruang-ruang rapat yang sunyi. Ini adalah bensin yang disiramkan ke atas kayu. Bahan bakar ketiga adalah ketakutan. Kita menyebutnya militarisme atau perlombaan senjata. Karena setiap negara bangga dan sedikit takut pada tetangganya,
Mereka mulai membangun militer yang semakin besar. Jika Jerman membangun satu kapal perang baru, Inggris akan membangun dua. Kapal-kapal perang raksasa, dreadnought, monster-monster baja yang melambangkan kekuatan. Pabrik-pabrik bekerja siang malam, memproduksi senapan, artileri, dan amunisi. Para jenderal menyusun rencana perang yang rumit, ratusan halaman panjangnya, yang merincikan bagaimana jutaan tentara akan bergerak dengan kereta api begitu perang diumumkan. Mereka menciptakan mesin perang yang begitu besar dan begitu rumit, sehingga begitu dinyalakan, mesin itu tidak bisa dihentikan. Ketakutan adalah minyak yang membuat mesin itu tetap terlumasi. Dan bahan bakar terakhir yang paling berbahaya adalah janji rahasia. Kita menyebutnya sistem persekutuan. Eropa terbagi menjadi dua, seperti dua kelompok yang berdiri di sisi berlawanan halaman saling memelototi. Di satu sisi adalah kekuatan sentral, Kekaisaran Jerman yang kuat, Kekaisaran Austria-Hongaria yang tua dan rapuh, dan Italia yang sedikit ragu-ragu. Di sisi lain adalah Triple Entente atau sekutu, Perancis yang masih menyimpan dendam, Rusia, kekaisaran raksasa yang melihat dirinya sebagai pelindung kaum Slavia, dan Inggris yang menguasai lautan dan lebih suka menjaga keseimbangan dari kejauhan. Mereka semua menandatangani perjanjian rahasia, sebuah janji yang dibisikkan, "Jika seseorang menyerangmu, aku akan membelamu." Itu adalah jaring laba-laba yang rumit, dan seluruh Eropa terperangkap di dalamnya. Satu sentuhan kecil di satu sudut jaring akan mengguncang semuanya. Jadi, panggung telah disiapkan. Ruangan itu penuh dengan bahan yang mudah terbakar. Kebanggaan, kecemburuan, ketakutan, dan janji rahasia. Dunia hanya menunggu sebuah percikan. Percikan itu tidak terjadi di ibu kota besar, bukan di Berlin, atau Paris, atau London. Itu terjadi di kota yang terlupakan, di jantung tong mesiu Eropa, Balkan. Kota itu adalah Sarajevo. Tanggalnya 28 Juni 1914, hari musim panas yang indah. Pewaris takhta Kekaisaran Austria-Hongaria, Archduke Franz Ferdinand, sedang berkunjung. Dia bukanlah orang yang sangat populer, tapi dia adalah simbol kekuasaan Austria, kekuasaan yang dibenci oleh banyak orang Serbia di wilayah itu. Sekelompok kecil nasionalis muda Serbia, anggota perkumpulan rahasia bernama Tangan Hitam, memutuskan untuk membuat pernyataan. Mereka ingin membebaskan tanah mereka dari cengkraman Austria. Pagi itu mereka mencoba dan gagal. Sebuah bom meledak di dekat mobil yang salah. Archduke tidak terluka. Dia melanjutkan jadwalnya, pergi ke balai kota. Merasa kesal, dia memutuskan untuk mengubah rute pulangnya agar lebih aman. Tapi takdir punya rencana lain. Supir Archduke salah belok. Dia berbelok ke jalan yang salah, dan menyadari kesalahannya, dia menghentikan mobil untuk berputar. Tepat di sudut jalan itu, secara kebetulan, berdirilah salah satu pembunuh, seorang pemuda 19 tahun bernama Gavrilo Princip. Dia pikir dia telah gagal, dan sekarang targetnya berhenti tepat di depannya. Dia melangkah maju. Dia mengangkat pistolnya. Dua tembakan terdengar, memecah keheningan musim panas. Satu untuk Archduke, satu untuk istrinya, Sophie. Dalam 1 jam, mereka berdua telah tiada. Itulah percikannya. Seluruh Eropa terkejut, tapi mereka tidak langsung berperang. Selama 1 bulan, dunia menahan nafas. Ini disebut krisis Juli. Austria-Hongaria sangat marah. Mereka berpaling ke sekutu mereka, Jerman. Jerman memberi mereka apa yang disebut cek kosong, yang berarti, lakukan apapun yang harus kalian lakukan, kami akan mendukungmu. Didukung oleh Jerman,
Austria mengirimkan ultimatum ke Serbia. Daftar tuntutan yang begitu keras yang dirancang agar tidak mungkin diterima. Serbia menolak beberapa tuntutan itu. Dan domino pertama pun jatuh. Pada 28 Juli, tepat 1 bulan setelah pembunuhan itu, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Sekarang, jaring laba-laba itu mulai bergetar. Rusia, pelindung kaum Slavia, mulai memobilisasi pasukannya yang besar untuk membela Serbia melawan Austria. Jerman melihat Rusia memobilisasi dan tahu rencana rumitnya harus diluncurkan. Mesin perang kini telah dinyalakan. Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. Prancis, sekutu Rusia, tahu gilirannya berikutnya. Jerman menyatakan perang terhadap Prancis. Rencana perang Jerman, rencana Schlieffen, mengharuskan mereka menyerang Prancis dengan cepat sebelum Rusia sepenuhnya siap. Dan cara tercepat itu adalah melalui negara netral Belgia. Pada tanggal 4 Agustus, tentara Jerman melintasi perbatasan Belgia. Inggris, yang telah berjanji melindungi netralitas Belgia, mengirimkan ultimatum ke Jerman. Keluar atau... Jerman menolak. Malam itu Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Dalam waktu kurang dari seminggu, karena janji-janji rahasia dan rencana-rencana kaku, semua kekuatan besar Eropa telah jatuh ke dalam perang. Orang-orang bersorak di jalanan, di Berlin, di Paris, di London. Para pemuda berbondong-bondong mendaftar. Mereka takut perang akan selesai sebelum mereka tiba di sana. Semua orang percaya ini akan menjadi perang yang singkat dan gemilang. Mereka berteriak, semua ini akan berakhir sebelum Natal. Natal tahun 1914 datang dan pergi, dan mereka masih di sana. Mereka akan berada di sana untuk 4 Natal berikutnya. Dunia telah terjerumus ke dalam jurang. Perang yang mereka bayangkan adalah perang pergerakan, serangan kavaleri, dan pertempuran terbuka. Perang yang mereka dapatkan adalah sesuatu yang baru dan mengerikan. Rencana Jerman untuk menghancurkan Perancis gagal. Mereka dihentikan. Dan kemudian kedua belah pihak mulai menggali. Mereka menggali parit. Dari perbatasan Swiss, melintasi seluruh Perancis Utara sampai ke Laut Utara. Ini menjadi front barat. Dan di sana mereka terjebak. Selama 4 tahun. Jutaan orang hidup dan mati di parit-parit berlumpur, di bawah hujan artileri, menghadapi senapan mesin dan kawat berduri. Itu adalah kebuntuan yang mematikan. Jadi mengapa itu berakhir? Itu tidak berakhir karena satu pertempuran besar. Itu berakhir karena kelelahan. Seperti seorang petinju yang roboh bukan karena satu pukulan, tapi karena 1000 luka kecil. Pukulan pertama yang mengakhiri perang terjadi di timur. Rusia menderita jutaan korban. Rakyatnya kelaparan. Pada tahun 1917, Rusia runtuh dari dalam. Revolusi Bolshevik mengambil alih. Tsar terbunuh, dan Rusia menandatangani perjanjian dan keluar dari perang. Bagi Jerman ini adalah kemenangan besar. Mereka bisa memindahkan semua tentara mereka ke barat. Tetapi pada saat yang sama, raksasa baru sedang bangkit, Amerika Serikat. Selama 3 tahun, Amerika hanya menonton. Tapi Jerman, dalam keputusasaannya, mulai menggunakan kapal selam U-boat untuk menenggelamkan kapal apapun yang menuju Inggris, termasuk kapal-kapal Amerika. Pada April 1917, Amerika menyatakan perang terhadap Jerman. Tahun 1918 menjadi perlombaan. Jerman harus memenangkan perang sebelum jutaan tentara Amerika yang segar tiba. Pada musim semi 1918, Jerman melancarkan satu serangan terakhir yang dahsyat, serangan musim semi. Mereka mengerahkan semua yang mereka miliki ke garis pertahanan sekutu, dan mereka berhasil menerobos. Garis itu pecah.
Tapi itu adalah napas terakhir dari seorang pelari yang kelelahan. Pasukan mereka terlalu lelah, terlalu lapar. Mereka telah memberikan segalanya. Serangan itu kehabisan tenaga, dan sekutu dengan senjata mereka yang baru yang disebut tank dan pasukan Amerika yang segar mulai mendorong balik. Pukulan terakhir bukan di medan perang. Itu terjadi di rumah. Selama 4 tahun, Angkatan Laut Inggris telah memblokade Jerman. Tidak ada makanan yang bisa masuk. Rakyat Jerman kelaparan. Moral telah runtuh. Sekutu-sekutu Jerman mulai menyerah. Bulgaria, Kekaisaran Ottoman, kemudian Kekaisaran Austria-Hongaria hancur berkeping-keping. Jerman sekarang sendirian. Pada awal November 1918, para pelaut Jerman di pelabuhan Kiel diperintahkan untuk berlayar untuk satu misi bunuh diri terakhir melawan Angkatan Laut Inggris. Mereka menolak. Mereka memberontak. Pemberontakan itu menyebar. Revolusi pecah di Jerman. Kaisar Wilhelm II terpaksa turun tahta dan melarikan diri ke pengasingan. Pemerintah baru Jerman tidak punya pilihan. Mereka meminta perdamaian. Mereka menyetujui gencatan senjata. Gencatan senjata akan dimulai pada jam ke-11, hari ke-11, bulan ke-11, 1918. Pada pagi hari tanggal 11 November, pertempuran masih berlangsung, artileri masih menembak, tentara masih sekarat, hingga pukul 10.59 pagi. Kemudian, tepat pukul 11, di sepanjang ratusan kilometer front barat, terjadi keheningan. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, senjata-senjata berhenti. Keheningan itu begitu dalam, begitu berat. Perang besar telah berakhir. Dunia yang muncul dari puing-puing bukanlah dunia yang sama dari tahun 1914. Era yang indah telah mati untuk selamanya. Efek pertama adalah biaya manusia. Satu generasi telah hilang. Generasi yang hilang. Sekitar 20 juta orang tewas. Miliaran lainnya pulang tanpa lengan, tanpa kaki, atau dengan luka di pikirannya yang tidak akan pernah sembuh. Di setiap desa di Inggris, di Prancis, di Jerman, sebuah monumen dibangun dengan daftar nama yang terlalu panjang. Dan seolah perang belum cukup, wabah influenza yang dikenal sebagai flu Spanyol menyebar seperti api, dibawa ke seluruh dunia oleh pergerakan pasukan dan menewaskan mungkin 50 juta orang, lebih banyak dari perang itu sendiri. Efek kedua adalah peta yang baru. 4 kekaisaran yang telah berkuasa selama berabad-abad lenyap dari sejarah. Kekaisaran Rusia runtuh menjadi Uni Soviet yang komunis. Kekaisaran Ottoman runtuh melahirkan negara Turki modern dan Timur Tengah yang baru yang perbatasannya digambar oleh para pemenang. Kekaisaran Austria-Hongaria hancur menjadi negara-negara baru seperti Austria, Hongaria, Cekoslovakia, dan Yugoslavia. Dan Kekaisaran Jerman menjadi republik yang rapuh. Peta Eropa digambar ulang. Efek ketiga adalah perubahan sosial. Dengan jutaan pria pergi berperang, jutaan wanita mengambil tempat mereka. Mereka bekerja di pabrik amunisi, di ladang. Mereka mengemudikan bis. Mereka membuktikan bahwa mereka mampu. Setelah perang, mereka tidak bisa disuruh kembali ke dapur. Ini adalah dorongan besar bagi hak pilih perempuan di banyak negara. Dan efek terakhir yang paling tragis adalah perdamaian itu sendiri.
Pada tahun 1919, para pemenang bertemu di Paris, di Istana Versailles, untuk memutuskan nasib Jerman. Mereka ingin seseorang untuk disalahkan. Mereka ingin Jerman membayar. Perjanjian Versailles bukanlah perjanjian damai. Itu adalah perjanjian hukuman. Jerman dipaksa menerima klausul kesalahan perang yang mengatakan bahwa perang sepenuhnya adalah kesalahan mereka. Mereka kehilangan wilayah, militer mereka dilucuti, dan mereka dibebani dengan reparasi, hutang yang begitu besar sehingga tidak mungkin dibayar. Perjanjian ini tidak menciptakan perdamaian, perjanjian ini menciptakan kemarahan, perjanjian ini menciptakan penghinaan. Perjanjian ini menanam benih-benih kebencian yang hanya dalam 20 tahun singkat akan mekar menjadi perang yang bahkan lebih buruk. Perang Dunia Kedua. Kisah kita untuk malam ini telah berakhir. Kisah Perang Dunia Pertama, perang untuk mengakhiri semua perang. Sebuah nama yang menjadi ironi paling menyedihkan dalam sejarah. Itu adalah kisah tentang dunia yang percaya diri, yang hancur oleh kebanggaannya sendiri, oleh ketakutannya sendiri, dan oleh mesin-mesin yang diciptakannya. Itu adalah akhir dari kepolosan. Dan sekarang biarkan pikiran Anda melepaskan cerita ini. Lepaskan gema-gema masa lalu. Buku-buku sejarah telah ditutup untuk malam ini. Anda aman, Anda nyaman, dan sudah waktunya untuk beristirahat. Biarkan keheningan dan kegelapan yang tenang membawa Anda ke dalam tidur yang nyenyak dan damai. Selamat malam, tidur nyenyak.